Selamat pagi teman-teman, terima kasih telah mengikuti Gratitude and Law of Attraction Meditation. Saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai self-love. Oke, dari tadi sharing teman-teman yang mengikuti Gratitude Meditation pagi ini kan berbeda. Ada mau sharing, Sally? Sharingnya bagaimana? Nggak tahu ya, kalau untuk hari ini kayaknya lebih kerasa banget kok, maksudnya kayak hangat di dalam tubuh tuh, terus lebih lebih terharu aja gitu dengan diri sendiri gitu kan. Iya. Yang kan gampang selama ini ya nyalahin diri gitu ya. Iya, betul. Kenapa begini? Kenapa begitu gitu. Nah, kok betul. tadi benar? Iya ya. Iya. Apa kok begitu gitu. Iya. Iya. Jadi memang saya memang tertarik sekali dengan Anthony de Mello yang tentang jangan berubah seperti itu. Nah, tadi itu kalimat itu tadi. Iya. Pak Rian tadi ada mau tanya apa tentang Anthony de Mello? Silakan. Saya kok. Itu dari bukunya Awareness ya? Pas dulu burung berkicau, Pak. Bukunya judulnya Burung Berkicau ya? Oke. Burung Berkicau. Dari buku Burung Berkicau. Ya. Oke, aku punyanya Awareness nih. Awareness bagus. Awareness bagus sekali juga. Ya. Saya juga punya. Salah satu buku yang sangat mencerahkan saya juga. Nah, oke. Nanti kita akan ada intuitive coaching card. Jadi, intuitive coaching card bagi yang belum Aku belum Pak Koabe kemarin. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol singkat mengenai self-love. Jadi, begitu banyak. Jadi, begini. Meditasi pagi ini juga beda. Jadi, bagaimana kita mengetrack yang soulmate. Jadi, self-love itu, mencintai diri sendiri, itu adalah kunci dari kita hidup, kita menarik orang lain. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah. Salah kaprahnya gimana? Kadang-kadang orang mencari orang yang dia ini tidak mencintai diri sendiri, akhirnya dia dia mencari orang untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, itu adalah salah kaprah. Yang paling betul adalah kita menerima dan mencintai diri kita sendiri sehingga kita tidak memerlukan orang lain mencintai kita gitu loh, karena kita sudah mencintai diri kita sendiri. Dengan kita sudah mencintai diri kita sendiri, akhirnya itu kita akan beda, auranya akan beda. Jadi kadang-kadang absurdnya kita mencari orang untuk menerima diri kita, padahal diri kita sendiri tidak menerima diri kita sendiri. Nah, bingung nggak kata-katanya? Nah, seperti itu. Nah, untuk penerimaan diri ini kadang-kadang memang sulit. Jadi proses terbentuknya aku sebagai pribadi itu biasanya berbagai macam faktor. Jadi bisa dari faktor genetik, bisa dari lingkungan. Yang ketiga adalah pertama genetik, kedua lingkungan, ketiga adalah pengalaman kita. Ketiga hal itu yang membentuk diri kita saat ini. Genetik, misalnya, kita ada beberapa kepribadian. Saya lingkungan. Ada beberapa kepribadian sebetulnya. Saya ada yang introvert, ada yang extrovert. Oke? Nah, yang introvert itu gimana ciri-cirinya? Introvert itu lebih diam, lebih menutup diri, seperti itu. Ya, apalagi Bu Lega, kalau yang introvert. Ayo yang introvert di sini siapa? Iya, menerima, pasrah. Lebih, seperti itu. Atau mungkin ada kecenderungan negatifnya, lebih pesimis orangnya. Dia juga kurang cepat mengambil keputusan. Nah, itu yang introvert. Ada yang extrovert. Extrovert itu kalau ngomong
itu panjang, kadang-kadang nggak bisa di-stop, dan dia, nah, kalau orang ekstrovert itu biasa gerak-gerak tangannya banyak, seperti itu. Dan dia kalau cerita sesuatu, dia itu akan menjadi pusat perhatian. Oh Itu gitu. kalau, ya, itu yang ekstrovert. Nah, bisa dikelompokkan lagi, jadi kalau saya menguasai yang sanguinis, koleris, melankolis, sama plekmatis. Seperti itu. Nah, orang-orang sanguinis sama koleris itu adalah orang yang ekstrovert. Nah, melankolis dan plekmatis itu adalah orang-orang yang introvert. Seperti itu. Nah, setiap orang adalah campuran sebetulnya. Campuran keempat kepribadian itu. Tapi biasanya ada 2 kepribadian yang menonjol. Nah, seperti itu ya. Nah, orang yang sanguinis, ciri-cirinya seperti apa? Orang yang sering demen warna-warna cerah. Dia demen kuning, demen merah ngejreng. Nah, itu biasanya sanguinis. Dan Kuning. ya, kalau jalan itu, atau kalau misalnya dia masuk ke suatu kelas atau suatu ruangan, itu biasanya dia yang paling berisik. Dia yang paling suasana ceria. Jadi kayak sanguinis itu kata-katanya adalah sanguinis yang populer. Pokoknya orang yang populer, demen kamera, demen foto, dan gayanya bisa macam-macam, bisa cepet, biasanya itu sanguinis. Itu pertama. Kedua, itu koleris. Koleris itu cirinya adalah orang yang dominan. Apa yang dia mau itu dia harus mendapatkannya. Dia bisa mendesak orang lain untuk mengikuti kemauannya dia. Itu koleris. Seperti itu. Dia ini demen merintah-merintah orang, demen organize orang. Biasanya kelemahannya dia nggak sabaran, temperamen, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah melankolis. Melankolis, tagline-nya adalah melankolis yang sempurna. Melankolis yang sempurna ini dia demen hal-hal detil. Hal-hal detil atau mungkin dia perfeksionis. Nah, jadi segala sesuatu harus tersistematis bagi orang yang melankolis ini. Dia sangat sensitif, perasa, dan bisa merasakan perasaan orang lain dengan gampang. Itu yang melankolis. Nah, yang keempat adalah plekmatis. Plekmatis itu orang yang plekmatis yang damai. Jadi dia apa adanya, cenderung nggak ingin macam-macam, dan dia biasanya hampir tanpa motivasi hidup. Jadi orangnya mengalir begitu saja. Kenapa? Orangnya mengalir begitu saja. Nah, saat ini dari keempat macam kepribadian ini, teman-teman apakah sudah tahu dirinya sendiri introvert atau extrovert? Sudah tahu? Ada yang mau cerita tentang dirinya sendiri? Bagaimana dia introvert, bagaimana terus extrovert, bagaimana, dan apa yang menjadi masalah di kepribadiannya dia? Ada yang mau sharing? Silakan. Nggak sabaran. Ekstrovert saya, Pak. Itu Oh, ekstrovert. Ya, jelas, Bu. Ketahuan ya. Ekstrovert. Jadi Bu Lega demen ngobrol, demen interaksi sama orang. Seperti itu ya. Apa yang diri Ibu belum terima dari diri sendiri? Bu Lega belum terima diri sendiri, yang apa, Bu? Sifat yang seperti apa yang Bu Lega belum terima? Meledak-ledak, gampang meledak-ledak. Oh ya. Sama, Bu. Gampang tersinggung. Iya. Gampang meledak-meledak dan tersinggung. Oke. Nah, sebetulnya semua kepribadian itu emosional. Oke. Bedanya, kalau ekstrovert, emosionalnya itu dia ungkapkan ke orang lain. Sedangkan kalau introvert, introvert itu kadang dia emosional, tapi dia nyimpen dalam diri sendiri. Jadi semuanya adalah emosional. Oke. Ada yang mau sharing?
sharing lagi mengenai kepribadiannya dan dia bingung akan kepribadiannya. Silakan, siapa yang mau sharing? Rian boleh? Pagi, Ko Abe. Ya, Jimmy boleh. Silakan Jimmy. Saya gak pakai video dulu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ko Abe, saya mau nanya nih. Apakah ekstrovert bisa jadi introvert dan sebaliknya? Bisa. Kalau pengalaman saya bisa. Jadi gini, Bisa. orang yang introvert itu, kalau misalnya dia nyaman sama lingkungan sekitarnya, dia akan menjadi lebih ekstrovert. Seperti itu ya. Jadi orang yang introvert itu, ketika dia nyaman sama lingkungan sekitarnya, dia bisa kayak gila-gila juga, bisa kayak ekspresif juga, itu bisa. Tapi intinya dia nyaman. Gitu. Yang membedakan orang introvert dan ekstrovert itu ketika ketemu orang baru, nah itu kelihatan introvert atau ekstrovert. Atau bisa jadi orang karena pekerjaannya akhirnya tadinya dia introvert, tapi karena pekerjaannya sales atau marketing, akhirnya dia belajar sesuatu, akhirnya dia bisa menjadi ekstrovert. Nah, tapi sih kalau dalam hal ini, kita jangan mengkotakkan diri kita ke salah satu hal tersebut. Tinggal gini aja, kita kepentingannya sekarang apa? Misalnya kita pekerjaannya sales atau marketing. Ya, jadilah ekstrovert karena itu yang dibutuhkan. Ketika kita pekerjaannya membutuhkan lebih diam, ya jadilah introvert, lebih diam. Seperti itu. Saya coba jawab pertanyaan. Wilhelmia, introvert dan phlegmatis. Phlegmatis itu kayak semacam orangnya flow with you, mengalir apa adanya. Jadi dia tidak merencanakan, dia terima aja, dia tidak punya target, dan prinsip hidup dia jalani aja. Seperti itu. Itu yang phlegmatis. Oke. Nah, kalau yang melankolis itu ya kadang-kadang dia banyak menyimpan sesuatu dalam hatinya. Seperti itu. Dan sebetulnya dia orang yang empat sih. Empat, nah, bisa merasakan perasaan orang lain. Itu yang melankolis gitu. Ada pertanyaan lanjutan yang mengenai ini? Jika teman-teman mau sharing atau ada pertanyaan? Nah, setiap orang itu adalah campuran. Jadi, biasanya ada dua yang terbesar. Nah, seperti itu. Dua yang terbesar, nanti saya ada sih kayaknya software-nya, software Excel, nanti saya kirim deh ke grup WhatsApp-nya. Nah, oke. Nah, saya mau tes di mana ya? Oh, ya, nanti saya masukin ke dalam grup. Seperti itu. Bagi yang belum punya nomor handphone saya, silakan di WA saya, biar nanti saya kasih link grupnya, link grup gratitude-nya, biar nanti bisa saya kasih untuk alat tesnya. Seperti itu. Nah, ini sekarang bagaimana kita dengan mengetahui keempat kepribadian itu, kita menyadari kita masing-masing berbeda dan kita unik sebetulnya, dan kita diciptakan untuk satu tujuan tertentu. Nah, kita perlu menerima diri kita dan sadari ya kekurangan kita seperti ini, kelebihan kita seperti ini. Dengan kita menerima kekurangan dan kelebihan kita karena sifat-sifat kita itu, ya udah, kita nggak bisa semuanya bagus kan. Akan susah sekali gitu loh. Orang yang sabar, itu akhirnya bisa kayak ngatur orang dengan cepat. Itu adalah dua sifat yang bertolak belakang. Biasanya kalau orang yang bisa ngatur orang dengan cepat, itu biasanya nggak sabaran. Karena ketidaksabarannya dia, akhirnya dia kayak semacam dominan, ngontrol, akhirnya merintah-merintah. Ini. Nah, itu koleris tuh. Ini. Karena dia nggak sabaran, akhirnya dia pengennya cepet kan. Kalau di kerja kelompok, misalnya sesuatu hal, yang lain nggak bergerak nih, karena lama gitu loh, nunggu aja. Akhirnya karena dia nggak sabar, dia ngatur. Tek. Oh ini, begini, jadwalnya begini. Dia ngatur-ngatur orang. Nah, itu adalah plus minusnya. Nah, oke, biar buat mengisi yang teman-teman, dari yang mau nanya, tadi,
Oke, Rian, silakan. Kolois itu sama dengan ngebosi gak sih? Kenapa? Kolois, Bosi. ngebosi. Jadi bos itu Ngebosi, apa? ngebosi apa? Merintah-merintah sama ngebosi. Sama gak? Agak mirip ya, Pak. Tapi harus dibedakan gini sih. Sometimes dalam waktu tertentu kita bisa merintah-merintah gitu kan. Karena waktu mepet tertentu. Tapi kalau ngebosi kan kesannya agak negatif gitu ya. Jadi kalau opini saya dalam arti kata, dia sendiri nyantai, dia sendiri nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia main merintah-merintah orang, kayak ngebosi gitu loh. Nah, kalau misalnya itu adalah hubungan antara bos dan karyawan, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita punya teman yang kayak gitu kan, dia nggak ngapa-ngapain atau apa, ada peristiwa, ada teman yang, ya dia nggak ngapa-ngapain, itu, ini dong, ambilin itu dong, dengan gayanya, apalagi kadang-kadang kalau ngebosi itu gayanya kayak merintah dan dia di atas gitu loh. Dia padahal itu kan teman, tapi gaya bahasanya, body language-nya kayak atasan sama bawahan. Padahal dia juga nggak ngapa-ngapain. Nah, itu sih. Atau setara dengan kita gitu ya. Ya, setara tapi dia kayak ngebosi gitu kan jadi nggak enak gitu. Iya, link WA grupnya kayaknya saya salah ngasih link sih, jadi pada nggak bisa masuk. Saya kelebihan angka atau kelebihan huruf gitu. Oke, untuk yang tadi Sally, Seni sama Bu Tarin, silakan. Ya kok. Untuk kepribadiannya. Untuk kepribadiannya, siapa dulu nih mau? Bu Tarin. Boleh. Oke, Bu Tarin pilih kartu 1 sampai 77 mengenai kepribadian Bu Tarin. Nanti saya liatin kartunya. 46. 46. Ini kepribadian Bu Tarin. Kalau Bu Tarin ngelihat ini seperti apa? Berdoa. Ya, berdoa. Metafora kan. Kalau misalnya pertanyaan kepribadian, berarti Bu Tarin apakah orang yang seperti ini? Seperti apa ya? Kalau orang yang berdoa lebih ke ekstrovert atau introvert? Bersyukur. Bersyukur, oke. Yang Bu Tarin tangkap dari gambar ini, oh berarti Bu Tarin orang yang sering bersyukur seperti itu, menerima apa adanya. Iya. Nah, coaching card ini adalah sebetulnya yang lebih aktif coachingnya. Jadi dari Bu Tarinnya yang mengungkapkan, oh iya, dari gambar ini memang mencerminkan kepribadian saya, begini, 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 gitu. Bu Tarin, gimana yang ini? Sepertinya pasrah ya. Ya, Bu Tarin pasrah, bersyukur, seperti itu ya? Ya, berdoa. Terus ini, mengalir aja, Bu. Orangnya mengalir aja. Iya. Plekmatis, Bu. Lebih ke plekmatis. Iya. Jadi pasrah orangnya. Jadi ya Bu Tarin pasrah, mengalir apa adanya. Kadang-kadang nggak punya rencana, jalanin aja. Ditanya, oh 5 tahun ke depan gimana? Ya udah jalanin aja lah. Jangan repot-repot. Ya, itu. Ya, itu aku banget. Gitu ya? Iya, itu saya begitu, Pak. Oke, siap. Nah, siapa lagi? Oke, sudah cukup. Ada pertanyaan lain, Bu Sali? Bu Tarin, sorry. Jadi nantinya bagaimana itu, Pak? Ya, bagaimana ya, tidak bagaimana. Itulah Bu Tarin, plekmatis. Jadi, ya nggak apa-apa. Semua kepribadian mempunyai positifnya masing-masing dan saling melengkapi. Bu Tarin itu ya cenderung lebih sabar, menerima diri orang lain apa adanya. Kalau punya pasangannya ini paling kadang-kadang misalnya punya pasangan kadang-kadang kurang sabar sama Bu Tarin karena tidak ada perencanaan dan ya karena nggak tahu apa yang mau dimau gitu loh. Kadang-kadang Bu Tarin gitu kan, saya juga nggak tahu mau apa, mengalir apa adanya gitu ya Bu Tarin ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, bagus. Ya, plekma lebih tenang, batinnya lebih berdamai.
Jadi dia bisa menerima orang lain apa adanya, dia menerima orang lain. Pendengar yang baik. Seperti itu. Iya, benar sih. Pendengar, orang nyaman sekali ngomong sama Bu Tarin. Jadi dia nggak menghakimi, nggak menjudge. Gitu. Jadi ada yang perlu diperbaiki. Ya, cari misi hidupnya di Tuhan, Bu. Jadi cari ke Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku melakukan apa di kehidupan ini? Jadi lebih cari purpose of life-nya in God lah. Menurut saya sih seperti itu. Kalau ibu demen yang ngalir, nggak apa-apa, jadi diri ibu sendiri aja. Gitu. Begitu ya. Yes. Tetap bagus. Bagus. Jadi Semua nggak perlu diperbaiki. Nah, kalau dunia banyak orang seperti Bu Tarin, damai Bu dunia. Kalau banyak kayak Donald Trump gitu, koleris gitu, wah bisa perang dunia. Gitu. Ya, oke lah. Oke. Jadi saya pragma ya. Ya, pragmatis. Silakan Seni atau Sally dulu. Siapa yang mau lebih dulu? Saya dulu bisa. Oh ya, Seni, boleh silakan. Ambil kartu 1 sampai 77. 8. 8. Nah, ini kepribadian Bu Seni. Kelihatan kan ya? Apa ya maksudnya? Kata-katanya pas say no or self-control. Nah, dari orang yang Seni, kalau misalnya orangnya bisa menolak itu adalah orang yang tegas atau tidak? Tegas. Nah, Bu Seni adalah orang yang tegas atau enggak? Bisa nolak kayak gitu kalau ada sesuatu? Bisa. Bisa? Oh. Iya. Jadi kalau misalnya Ibu lihat kartu ini, cukup menggambarkan nggak? Mungkin ini berarti mungkin ya, Bu Seni sendiri coba menggambarkan kartu ini. Dari kepribadiannya setelah melihat kartu ini, tercermin apa? Penolakan. Penolakan. Ya. Oh. Jadi Bu Seni kalau misalnya nggak setuju, berani nolak ya Bu ya? Iya. Dan itu berani di depan orang nolaknya? Kalau nggak suka? Iya. Oh. Lebih ke koleris sih Bu Seni berarti? Dominan. Koleris. Koleris itu dominan, cepat ngambil keputusan, dan dia kalau ada sesuatu cepat geraknya. Jadi misalnya ada cerita begini. Misalnya ada terjadi amit-amit ya, tabrakan di tol gitu ya. 3 mobil berturut-turut. Nah, ada mobil yang orang plekma, ada mobil yang orang melankolis, ada mobil yang supir itunya orang koleris. Orang koleris tuh langsung bertindak cepat. Pas tabrakan, terus orang koleris itu bilang langsung, ayo kumpulin KTP, terus ini, langsung tindakan nyata. Tek, 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 gitu. Nah, orangnya gesit gitu loh. Dia bisa ngambil keputusan cepat. Bu Seni kayak seperti itu? Cenderung ke situ. Ya. Nah, cenderung seperti itu ya. Jadi, tapi memang kelemahannya orang koleris, dia kadang-kadang emosi, gampang emosi. Iya. Dan emosinya itu kelihatan diungkapkan ke orang lain. Kalau dia nggak suka, dia bilang nggak suka gitu. Dan kalau misalnya orang nyerang dia bisa balas cepat. Bisa balas di depan orang itu, bisa argumen dan debat. Gitu ya Bu Seni ya? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Dalam hal ini, Bu Seni mau mengungkapkan kesulitannya apa? Maksudnya mau semacam bertanya apa tentang hal-hal ini sehingga bisa menerima diri, sehingga bisa lebih mencintai diri sendiri.
Silakan. Kadang putusan yang diambil cepat itu suka ini ada yang bikin penyesalan juga di kemudian gitu. Oh ya. Jadi mungkin solusinya kalau misalnya emosi itunya apalagi negatif, kita lagi apa, ya jangan ngambil keputusan, Bu. Itu aja. Kita tahan dulu. Mungkin juga bisa tarik nafas panjang, keluarin nafas panjang. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kita tenangkan pikiran dulu. Jadi jangan ngambil cepat keputusan yang cepat gitu. Tapi memang orang-orang seperti itu yang koleris itu sangat dibutuhkan biar nggak kelamaan juga sih kalau dalam kelompok gitu. Iya. Ada pertanyaan lanjutan, Bu Seni? Boleh tanya kalau ini enggak ya, Pak B? Untuk usaha itu kadang saya masih bimbang gitu. Sampai sekarang tuh udah berapa tahun kok kayaknya masih ketemu kendala terus gitu. Apa nggak cocok gitu? Kalau usaha, oke. Kalau usaha mungkin sesinya bukan sesi yang ini kali ya, Bu ya? Ya, sorry. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti ini aja yang lain. Jadi kita sesuai topik dulu, penerimaan diri, self-love, seperti itu, sehingga teman-teman bisa sesuai topik dulu. Nanti kalau itu, nanti saya bikin lagi deh, apa gitu. Jadi, ada pertanyaan tentang self-love, Bu Seni? Kalau di saya itu gimana kok, Abi? Kenapa? Maksudnya kepribadian begitu itu kadang suka menyesali, itu gimana ya kepribadiannya? Jadi gini, kadang-kadang di setiap kepribadian kan ada kelemahan-kelemahannya, oke? Nah, kalau misalnya koleris itu kan kelemahannya dia kadang nggak sabaran. Nah, kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami yang akhirnya membuat kita makin nggak sabar, gitu. Jadi karena kita pernah disakiti atau apa, akhirnya kita lebih ekstrim di kelemahan tersebut. Intinya sih gampang, Bu. Ngomongnya gampang. Itu adalah kita mengampuni sih, Bu. Kita mengampuni orang lain sehingga emosi negatifnya itu kita rilis, akhirnya kita jadi kelemahan itu akan tetap ada, tapi makin lama makin berkurang. Jadi lebih minimal. Jadi walaupun kita koleris, tapi kita bisa lebih sabar. Dan kita, kalau koleris itu biasanya kadang secara sadar nggak sadar nyakitin orang lain. Karena dia sifatnya mendesak orang lain untuk mengikuti kemauannya dia. Nggak apa-apa, itu lumrah. Jadi gimana, misalnya dia ada luka batin, atau kepahitan, itu biasanya akan memperparah, akhirnya jadi lebih buruk gitu loh. Tapi kalau misalnya dia di taraf normalnya seorang koleris ya, dia akan sangat membantu lagi. Kita butuh orang koleris. Karena kita butuh orang yang ngambil keputusan cepat, kita butuh orang yang gesit, kita butuh orang yang mengambil tindakan nyata dan ngumpulin orang, organize orang, dan jadi gitu loh. Dan kita butuh orang koleris untuk mengarahkan, ini kelompok mau kemana, mau seperti apa, dan dia mendesak keinginannya, akhirnya menjadi sesuatu yang bagus. Nah, kadang-kadang koleris itu banyak menjadi pemimpin. Dan kalau misalnya di organisasi, bisa jadi direktur atau CEO. Gitu. Kalau di pebisnis, dia pebisnis yang handal, gesit, karena cepat ngambil keputusan. Ada pertanyaan lanjutan mengenai hal ini? Belum? Oke, Sally, silakan kalau mau nanya tentang kepribadiannya, mau tanya, Sally? Iya kok. Nomor Pasti. berapa? Sebenarnya tadi mau milih nomor 8, cuman 21 aja deh. Oke, 21. Nomor 8 juga, itu aku banget juga. Wah, gila, galak ternyata. Oh, dominan juga berarti, Sally? Iya, banget. Waduh, ngeri. Itu paling nggak bisa sama orang yang kerjanya tuh lambat. Iya, lambat.
Ya aku paling nggak bisa. Oh ya. Nah ini Sally Tri. Kalau misalnya ngelihat ini gimana? Ya aku sih ngelihatnya di situ apa ya? Apa ya? Pohon kecil atau pohon besar? Besar, Kalau pohon besar itu kuat atau lemah? kuat. Nah, kalau dari hal itu metafora kepribadian Sally itu orang yang gimana? Berprinsip atau pelin-pelan? Strong kok. Strong. Aku berprinsip. Berprinsip. Ya. Makanya saya bilang ngeri kadang-kadang. Enggak. Setiap kepribadian unik kok, gitu. Ya. Nah, dari hal ini, Kelly ada mau cerita sesuatu nggak tentang mungkin belum bisa menerima di bagian mananya atau tidak menyadari yang mana? Silakan Sally. Sebenarnya dari yang tadi pembahasan yang nomor 8 itu udah agak ngena sih sebetulnya ke aku gitu kan ya kok. Karena memang apa ya, sifat-sifat yang termasuk mungkin yang barusan juga, aku kan memang dominan. Jadi kadang-kadang harus gitu. Kalau apa yang aku mau tuh harus gitu kan. Tapi itu jatuhnya jadi apa ya, aku buat diri sendiri kalau misalkan nggak tercapai atau ada luka batin, itu malah jadi kita menyakiti diri sendiri juga. Iya. Tuh. Bisa menyakiti diri sendiri juga. Nah, sekarang Karena sudah kita egois gitu kan, jatuhnya jadi dibilang egois ya, memang menyadari saya egois gitu. Tapi kadang-kadang kita buat meredamnya tuh susah banget. Iya. Jadi ya, sebetulnya semua kepribadian egois, cuma nggak ditampakkan aja. Yang paling nampak mungkin yang sanguinis sama koleris, karena kan dia ekstrovert dan akhirnya dia menampakkan apa yang dia mau dan mengutarakannya. Yang introvert juga egois, kayak plekmatis egois, akhirnya dia self-center dan akhirnya dia mau dirinya sendiri. Jadi dia mau lebih banyak menyendiri atau apa ya karena dia egois gitu. Kalau melankolis egois ya egois karena dia pengen semuanya keteraturan sesuainya dengan caranya dia juga kalau melankolis seperti itu. Oke, jadi itu aku apa barusan kok? Dirimu koleris pasti. Pasti. Sorry Kobe, tadi sempat mati teleponnya. Oh ya, Seni ya? Iya, sorry Kobe. Tadi ya, HP-nya. Sally dulu ya, Sally dulu kita selesaikan baru nanti balik ke Seni. Ya, Sally silakan. Ya, makasih, Kobe. Ada apa lagi yang perlu diiniin? Ya, jadi ya jatuhnya kayak gitu kok yang tadi aku bilang gitu kan, baliknya ke diri sendiri juga gitu. Jadi emosional yang nggak bisa diredam, jadi jatuhnya kan kayak sekarang aku punya asam lambung juga kan jatuhnya jadi ke diri sendiri juga gitu. Iya. Jadi bikin penyakit buat diri sendiri sebetulnya orang yang koleris kayak gitu tuh kayaknya. Iya. Ya, tinggal marah-marahnya dikurangin aja. Sorry ya, agak lugas-lugas ya. Seperti itu. Gitu. Oke. Jadi ya, harus kadang-kadang emosi negatifnya, pemaafannya, luka batinnya itu dikurangin aja. Karena itu yang menyebabkan kita makin marah-marah gitu. Makin sebetulnya bagusnya bisa tegas, tapi kadang-kadang akhirnya jadi negatif kalau kita punya luka batin atau kepahitan, akhirnya jadi lebih emosinya bisa lebih meledak-ledak lagi gitu. Kadang susah sekali buat memaafkan tuh kayaknya susah gitu. Susah banget. Siapa bilang gampang? Susah banget gitu. Jatuhnya jadi kayak kayak apa ya, pendendam gitu. Tapi sebetulnya enggak kok gitu kan. Tapi masih mengganjal aja terus. Nah, kayak begini. Sebetulnya semua susah memaafkan sih. Jadi kalau misalnya orang koleris lebih kadang-kadang dia frontal. Bisa frontal ya sama orang yang nyakitin dia. Apalagi kalau disenggol lagi. Senggol bacok gitu. Iya betul. Kayak status aku kemarin senggol bacok. Oh gitu. Ya kebaca berarti. Nah,
Seperti itu senggol bacok. Melankolis juga sih. Melankolis, ya kalau orang melankolis begini, dia kadang-kadang nggak peduli sama orang lain. Peduli sih peduli, tapi kalau selama nggak ganggu gue ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau udah ganggu gue juga senggol bacok juga kalau melankolis seperti itu. Yang paling adem sebetulnya, adem tanda kutip ya, itu orang pragmatis. Orang pragmatis kelihatannya, wah, dibully, dikerjain, apa-apa, dia di luarnya Santai. iya santai. Mukanya datar biasanya, diem aja. Tapi ngenes di dalam. Bisa ngenes di dalam. Jadi kayak dia bisa menyimpan bara dan nyimpen. Seperti itu. Dan dia nggak ngungkapin. Nah, jadi setiap orang sih ini sulit memaafkan juga, tapi beda-beda. Ada yang dikeluarin, ada yang disimpan. Dua-duanya nggak bagus. Kalau yang dikeluarin, hati-hati. Nyakitin orang lainnya gimana. Kadang-kadang yang apalagi sanguin sama koleris, atau gabungan kedua itu, atau koleris dulu terus sanguin, itu hati-hati karena bisa nyakitinnya dalam dan pakai bahasa yang aneh-aneh. Nah itu jangan. Gitu. Tadi sanguin itu yang apa, yang seneng warna-warni ya kok ya berarti ya? Sanguin itu. Iya itu aku juga. Iya, berarti mungkin sanguinis koleris. Gitu. Suka warna apa, Sally? Ya warna-warna cerah aku suka semua. Oh, warna-warna cerah. Terus kan lihat videonya Sally, itu kan dia tangannya gerak-gerak mulu kan, kalau ngomong atau apa, dan ekspresif ya, sanguin itu. Sanguin koleris dia. Kedua, bahaya dong Go. Jangan diliatin lama-lama, Parian. Bahaya. Single ya Sally ya, iya. Loh, Nah. kok saya ya? Aduh, kena. Ini aja, Ci. Banyakin makan paracetamol aja. Oh ya. Oh Sally, ada yang mau komen tentang dirimu, Jimmy. Silakan Jimmy. Boleh nggak nih, Sally? Boleh, boleh. Jimmy itu intuisinya tajam sekali. Silakan Jimmy. Sally Jangan ya? terlalu tajam ya Jim kali Jim. Apa? Si Sally ya namanya? Sally. Iya. Masih single ya? Masih. Gimana? Soal pendendam, soal pemarah, memaafkan. Kok Abe itu paling tahu lah apa kasus aku kan. Bahkan sempat nangis gitu kan. Jadi, ya memang tidak gampang sih memaafkan. Apalagi memaafkan diri sendiri. Nah. Tetapi kalau kita tidak mau melakukannya ya, tidak mau ya, bukan tidak mampu, bukan tidak bisa, tapi tidak mau melakukannya. Pada akhirnya kita akan dipaksa harus memaafkan, at least diri sendiri. Yeah. Saya jujur, saya susah memaafkan banyak orang, mengampuni ya, memaafkan gampang karena apa, out of sight, out of mind, kalau nggak kelihatan, nggak kepikiran ya kan. Yeah. Tapi saya belajar dari tante saya yang umurnya hampir 80. Kalau ketemu ya, itu ceritanya pengalaman pahit dia melulu. Itu sampai saya hafal berapa jilid kehidupan pahit dia gitu. Dan saya jadi berpikir, oh nanti kalau saya umur 80, saya bakalan seperti begini ya. Maksudnya menceritakan kepada orang lain siapa-siapa menipu saya, siapa melukai saya, siapa. Itu sampai saya hafal. Jadi kata anaknya kan, sepupu saya, kamu mah setahun sekali baru rehearsal, dibacakan ulang ya kan, seperti naskah proklamasi. Kamu mah gampang, kami tiap hari loh. Wah, saya berpikir kasihan banget ya, sepupu gua pasti tersiksa banget ya. Iya, jadi kan beruntung saya
karena tante tinggal di Jakarta Utara, saya di selatan kan, turun gunung masuk ke laut kan, begitu kan pepatah dia. Kamu nggak usah turun gunung masuk ke laut deh pokoknya. Nah akhirnya saya jadi kayak, oke, saya harus belajar memaafkan. Nah waktu itu saya sudah mau, tapi saya tidak mampu. Dan Betul. akhirnya ketemulah dengan Ko Abe, Ko Indra dan terima kasih banget ya Ko Indra, Ko Abe, karena healing ini apa itu? Udah saya mute. Oh, iya, karena meditasi pranic healing ini akhirnya lama-lama jadi gampang. Oh, tadinya Ko Abe itu langsung kayak, oke, bring it on. Oke, ya, which is like, saya keluarin bener semua kebencian saya di meja itu. Apalagi waktu ada yang bilang, oh, dia bisa. Oke, ini seperti terverifikasi, terkonfirmasi harus saya lakukan. Tapi sesudah pulang dari pertemuan itu, saya merasa kalau orang bisa menerima saya, kenapa saya tidak menerima orang itu ya? Akhirnya, puji Tuhannya, akhirnya orang yang menyakiti saya itu sekarang udah agak tahu diri. Jadi, karena, sorry to say, waktu mereka bully saya, itu saya benar-benar tidak memberikan reaksi apa-apa. Sampai mereka nanya, kenapa sih Ko Jimmy tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Saya cuma bilang, mau kamu bully saya, mau kamu tidak bully saya, kita semua akan mati. Dan sebelum kita mati, nanti kamu nyesel karena kamu sudah bully siapapun itu dalam hidup kamu. Saya cuma hanya sebuah wajah dengan sebuah nama. Jadi, saya tidak peduli dengan bulianmu, dan nanti di saat saya mau meninggal, saya tidak akan menyesal karena saya tidak peduli bulianmu. Saya bilang begitu. Tapi apa yang kamu lakukan, itu yang akan kamu sesali. Saya pernah baca sebuah buku, bukan buku sih, tapi daftar buku sih. 40 hal yang akan disesali oleh orang yang akan meninggal dunia. Itu ditulis oleh seorang suster yang bekerja selama 40 tahun mengurusi pasien-pasien yang terminal, yang hospice ya, yang akan meninggal gitu. Yang nomor 1 adalah mereka menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Yang kedua adalah mereka menyesali apa yang belum mereka lakukan. Jadi, kalau kita sudah mengampuni orang, rasanya kita tidak akan menyesali itu. Tapi kalau kita mendendam orang, kita pasti menyesali itu. Dan kalau kita tidak mengampuni orang, belum mengampuni orang, kita juga akan menyesali itu. Jadi lebih baik ya, dari buku itu, lebih baik kita memaafkan orang dan mengampuni, karena biasanya orang yang memaafkan dan mengampuni itu, dia lebih tenang, dia lebih ikhlas, dia lebih bersukacita dalam menghadapi saat-saat kematiannya. Itu penelitian dari seorang suster yang 40 tahun bekerja di hospice. Hospice itu adalah bagian dari rumah sakit yang khusus kasus-kasus terminal. Jadi saya belajar dari buku itu bahwa mengampuni itu penting dan perlu mendesak juga. Karena ya, orang yang ada di hospice itu kan mereka tahu kapan mereka akan meninggal dunia. Jadi mereka itu mereka itu ya karena sudah terbaring di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain, setiap hari ketemu pendeta atau pandita atau ulama gitu. Jadi kan seperti dipaksa untuk memaafkan dan mengampuni kan. Dan kita yang masih aktif, masih bisa bergerak-gerak, kita selalu berpikir, masih ada hari esok,
But excuse me, God never promise us tomorrow loh. Kalau kita dipanggil, ya kan? Kalau kita mau dipanggil kapan saja, kita di mana saja, kita harus siap sedia, dan semua yang kita lakukan dan yang harus kita lakukan, kalau kita tidak melakukannya, kita harus mempertanggungjawabkannya. Itu saja sih. Memang susah, jujur susah banget. Tapi at least you try. Ya, So betul. God know that you are trying. Jadi setidaknya kita coba, karena Tuhan kadang tidak melihat hasil ya, tapi lebih kepada proses. Setidaknya kamu coba. Ya. Susah banget. Kalau dulu pertama kali ketemu Jimmy, terus ketemu di meja itu yang di Hong Kong Cafe, dia nggak bisa ngomong kayak begini nih. Udah secara Sekarang jadi ini ya Bu ya. Secara pemikiran udah 180 derajat ya. At least he try ya. At least semua kita mencoba lah. Gitu. Oh, makanya tadi Ko Abe senyum-senyum ya tadi ya. Jimmy tadi ngasih keterangan ya. Ya, semuanya harus Ko mencoba. Jimmy. Kita juga, saya juga masih sudah belajar. berubah. Iya. Ya. Sebetulnya Ko Abe, apa yang maksudnya kayak Ko Jimmy pernah alamin itu juga sebenarnya pernah aku alamin juga, tapi mungkin berbeda case. Kalau saya di kehidupan rumah tangga dan orang tua, gitu kan. Iya. Jadi setelah saya bercerai itu juga kan memang di situ posisinya sama mungkin kayak Ko Jimmy yang wah apa ya, yang benar-benar jatuh di bawah gitu kan, maksudnya tidak bisa gitu segala macam. Tapi ya kayak kemarin kan saya coba ikut gratitude ini ya, meskipun belum lama kan sebetulnya ya kan Ko Abe kan. Aku ngeberaniin diri waktu itu juga ngechatting Ko Abe kok gitu kan maksudnya. Halo. Gimana ya? Oke lah, saya coba cerita dari beberapa kasus, yang satu kasus saja lah ya. Dua kasus. Dari orang yang tertolak dari kandungan. Jadi ibunya itu tidak siap memiliki dia. Tidak siap hamil. Tapi kan orang zaman dulu di mana KB itu tidak populer, bahkan sorry to say ya, alat kontrasepsi masih berupa pil. Yang which is kalau kamu lupa minum pil sehari, kamu pasti bisa hamil. I am as well, Ko Jimmy. Apa? Maaf? Aku juga sama. Jadi, apalagi waktu didoakan itu, tiba-tiba Tuhan memberikan dia sebuah visi bahwa ibumu ingin menggugurkan kamu. Cuma ingin ya, tapi belum ke dokter aborsi ya. Cuma ada satu pemikiran, kayaknya aku pingin gugurin kandungan ini. Hanya cuma mikir loh, dan akhirnya anak itu jadi sangat tertolak dan menolak orang lain, bahkan orang tuanya. Sampai anak itu ya, dipeluk pendeta aja otomatis tangannya yang gitu langsung menepis kedua tangan pendeta itu. Karena pendeta waktu mau, makanya anak itu terkejut, pendetanya itu juga terkejut ya. Which is mereka, kenapa bisa otomatis ya gitu. Autopilot langsung menepis dua tangan pendeta. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya suatu hari sesudah peristiwa-peristiwa itu dapatlah pengertian. Maaf ya, sebelah saya lagi bangun rumah. Dapatlah pengertian bahwa tidak ada namanya sekolah menjadi orang tua. Jadi orang tua itu learning by doing. Dan biasanya doing dulu without learning gitu loh. Udah doing gak learning juga gitu loh. Nah, karena tidak ada sekolah, tidak ada sertifikat tentang kelulusan untuk kamu menjadi layak menjadi seorang tua, maka banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Itu sebabnya nenek lebih menyayangi cucu daripada orang tua kepada anak. Karena nenek sudah tahu, ya, sorry to say, but that's the truth. Jadi akhirnya si anak ini mendapat satu pengertian seperti itu, dan
karena anak ini sangat pintar ya, jujur ya. Anak ini sangat pintar, bahkan mendekati level jenius. Jadi dia berpikir ya sudah, datanya ada, faktanya ada, bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Ya berarti anggaplah semua orang yang menjadi orang tua itu tidak pernah lulus, benar-benar lulus menjadi orang tua. So, dari itu dia lebih gampang mengampuni orang tuanya. Hanya saja dari hasil tes psikologisnya, dia disarankan untuk tidak tinggal dengan orang tuanya. Dan akhirnya, waktu dia pulang ke Australia, dia malah tinggal di rumah abangnya, dan dia tinggal di hotel deh. Pokoknya tidak di rumah orang tuanya. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya sebagai tamu, tapi tidak sebagai anak. Jadi memang, sorry, itu budaya barat banget ya. Tapi saya pikir kalau kita mau mungkin menghilangkan konflik nggak bisa, tapi setidaknya mempersedikit konflik secara kuantitas dan kualitas. Maka harus ada yang angkat kaki dari ranah konflik itu, area konflik. Misalnya sebuah daerah perang. Supaya tidak ada perang, ya kita jangan berada di daerah itu. Gampang kok. Itu satu kasus. Kasus yang kedua, ini memang kejadian dari teman baik saya. Ibunya itu ternyata dibuang ke tong sampah pada saat bayi. Oke. Dan itu sebabnya ibunya itu sangat membenci anak perempuan. Dari 7 anak, ibunya hanya melahirkan 1 anak laki-laki. Jadi ibunya itu membenci 6 anak perempuan. Nah, teman saya itu perempuan bungsu yang terakhir menikah. Dan selagi tinggal di rumah itu, teman saya itu selalu curhat. Dan saya bilang, kamu hanya ada 2 jalan ya. Kos atau kamu menikah. Bahkan di hari pernikahannya aja, ibunya itu tidak mau tampil loh sebagai orang tua. Jadi malamnya pesta pernikahannya itu ya tidak ada ibunya, hanya ada bapaknya. Dan saya ya waktu di pagi hari itu ya, untuk saya waktu di pagi hari itu foto keluarga, saya mewakili abangnya loh, foto keluarga. Dan dalam adat Chinese ya, di hari pernikahan, lu itu gak boleh masak pare, tahu kan pare yang pahit itu. Ibunya malah potong pare di dapur, dan gue dengan lugunya bilang, wah ibu, pare itu bagus untuk kesehatan. Which is sesudah saya ceritakan pada ibu saya bilang, wah itu benar-benar orang tua yang nggak tahu diri. Ibu sampai bisa menilai wanita itu. Tapi sesudah itu saya mengerti kenapa ibunya bisa seperti itu. Karena ibunya tuh dibuang, literally benar-benar dibuang ke tong sampah, dan karena nangis ada orang pungut. Can you imagine that? Jadi begitu besar melahirkan 6 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, dan ternyata tidak terlalu waras ya, sehingga saya menggantikan posisi abangnya. I mean itu berat banget ya. Jadi dia melihat 6 putrinya tuh dari bayi kan, itu kan mengingatkan bagaimana dia dibuang. Jadi ya, gue masih, kalau menceritakan hal ini gue masih sedih ya, karena sekarang ini semua anak perempuannya udah menikah, otomatis gak tinggal bareng dia lah, ya kan? Which is yang paling mengerti seorang ibu kan anak perempuan ya, karena sama-sama wanita ya. Sorry to say ya, dan lu membenci orang yang seharusnya paling mengerti lu lah. Jadi ya aku sedih aja sih kalau aku ingat itu. Iya. Udah kok. Ya, thank you Jimmy. Ya. Ada yang mau ini lagi sharing atau apa?
Dari selain Sally juga boleh, yang lain. Rian atau yang lainnya silakan di unmute, terus boleh ngobrol atau ada pertanyaan. Boleh deh nih, satu orang lagi yang mau nanya tentang Saya mau siapa tuh? Siapa yang ngomong? Saya nggak ini. ya, saya mau nanya. Saya Tricia. Saya mau Oh. nanya kalau tadi kan ada tipsnya ya. Misalnya koleris harus sembuhin luka batinnya biar nggak jadi terlalu keras gitu kan, Iya. biar nggak menyakiti orang lain. Kalau yang lain, kalau tipe-tipe lain harus bagaimana kalian? Ada tipsnya juga. Semuanya sama. Semuanya juga sama sih. Jadi harus Semuanya sama. memaafkan orang lain, tapi Oh, kecenderungannya berbeda-beda. Jadi kalau sanguinis, kecenderungannya itu ya dia sanguinis nggak sabaran juga sih. Ntar saya mute dulu ya. Nah, sanguinis nggak sabaran juga seperti itu. Nah, dengan dia memaafkan orang lain, memaafkan diri dia sendiri, akhirnya dia akan menjadi lebih sabar. Kalau melankolis ya juga kan, melankolis itu kan dia kadang menyimpan sesuatu dalam-dalam seperti ingat. Kalau orang melankolis ini ingat dosa orang lain A sampai Z. Detailnya dia bisa ceritakan lagi, timeline-nya dia tahu. Seperti itu. Dengan dia bisa memaafkan orang lain, dirinya sendiri, dia akan bisa lebih lepas lah. Dan juga orang melankolis kalau misalnya udah tersakiti dan dia nyimpen, kadang-kadang dia cukup reaktif banget juga kalau misalnya disenggol lagi gitu, cukup reaktif seperti itu. Yang paling nggak ketara itu orang plekma. Plekmatis itu akhirnya kadang-kadang ya nyimpan sendiri, akhirnya dia makin minder sendiri, makin sendiri. Jadi merasa sendiri gitu loh, dan akhirnya bisa kecenderungannya kadang-kadang bisa ya depresi. Kalau orang plekma itu, plekma melankolis itu kecenderungan depresinya lebih banyak gitu. Bisa kalau misalnya disimpan juga sakit hati itu kan bisa jadi amit-amit ya. Yang paling parahnya cancer, tumor, kista, miom itu bisa kebanyakan dari emosi negatif. Nah, saya tuh punya teman ya yang mungkin jatuhnya Ya. Sally ya, kenapa punya teman? Punya teman yang agak kurang jelas. Punya teman yang mungkin jatuhnya kayak ke plekmatis tadi kan? Iya. Ya gitu. Dia tuh sampai gimana ya? Sampai depresi. Kalau udah depresi tuh udah sampai dia benar-benar menyendiri gitu kan? Ya. Jadi kita tuh bisa ngebantuin dia dari segi ayo dong cerita atau gimana gitu kan, sampai dia sendiri memang kayak minum obat obat-obat depresi gitu. Di terapi prana itu juga sebetulnya bisa dari jarak jauh bisa. Terus dengan pakai ICC intuitive coaching card kayak tadi bisa membantu dia mengungkapkan ke yang pembacanya untuk kadang-kadang kan plekmatis itu nyimpan sekali. Jadi dia perlu misalnya ke konselor, misalnya ke saya, misalnya seperti itu perlu konseling, dalam arti kata dia juga mengungkapkan sakit hatinya, apa yang dia simpan. Kalau dia udah mengungkapkan itu biasanya udah lebih bagus sih. Ditambah diterapi dengan pranic healing bisa sekali. Maksudnya aku bersyukur ya, maksudnya dia masih bisa cerita meskipun sedikit-sedikit. Jadi aku jadi kayak nyusun puzzle gitu loh kok. Nanggepin gitu kan. Cuman kalau waktu itu aku sempat buat gratitude pagi-pagi di depan dia, tapi dia ayo aku coba buat ajakin, tapi susahnya setengah mati, nggak bisa gitu. Karena dalam diri dia sendiri mungkin belum ada kemauan juga. Penolakan gitu kan, ini harus kayak gimana ya gitu. Kadang kasihan pada saat dia depresi itu yang lebih kasihan banget gitu. Sampai kayak ya maaf kayak orang pakai drugs kayak kau gitu kok. Iya. Aku melihatnya kok begini ya gitu. Kaget memang karena baru gitu kan pertama kali.
Ya. Oke, mungkin kita udah hampir jam 10, kita tutup aja. Saya kata penutup dulu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sharing ini tentang self-love. Ya, bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Setelah kita menerima diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, akhirnya kita tidak tergantung untuk orang lain mencintai kita. Tapi kita bisa lebih berekspresif, kita bisa lebih, dalam arti kata, menarik teman-teman, menarik juga mungkin yang single, bisa menarik yang pasangan jiwanya, soulmate-nya, sehingga bisa semuanya hidup lebih baik, seperti itu. Nah, cukup sekian di bincang-bincang kita self-love, sampai ketemu di topik-topik berikutnya.